Assalamualaikum students. Bertemu lagi dengan Bu Ika. Kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup biologi dan cabang-cabang ilmu biologi. Oke, baik. Kita sekarang lanjut ya. Kita langsung aja students. Oke. Kita pelajari mengenai biologi. Apa sih sebenarnya biologi itu? Dan mengapa kita harus belajar biologi? Cabang-cabang ilmu apa saja yang dipelajari dalam biologi? Kemudian menyebutkan objek-objek kajian biologi, and then apa manfaat dan bahaya tentang biologi, dan kita akan mempelajari mengenai langkah-langkah dalam metode ilmiah. Baik, kita mulai sekarang ya students. Baik anak-anak ibu yang soleh dan solehah, kita mulai mengenai arti dari biologi. Jadi biologi itu berasal dari kata bios dan logos. Bios itu artinya kehidupan atau life, dan logos itu artinya ilmu pengetahuan. Sehingga biologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai makhluk hidup dan segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk hidup termasuk lingkungannya. Dan mengapa kita harus belajar mengenai biologi? Karena biologi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hubungan kita dengan lingkungan, apa yang kita konsumsi, hingga penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Nah, dengan memahami biologi, diharapkan kita dapat memahami diri kita sendiri dan kehidupan sekitar kita, menyelesaikan berbagai masalah dan lebih bijak terhadap lingkungan. Nah, di sini bisa dilihat ya, bagaimana ciri-ciri biologi sebagai ilmu. Bisa dibaca. Ini dibaca sendiri ya. Nah, ruang lingkup biologi apa yang kita pelajari tentang biologi? Objek-objeknya apa saja? Karena kita bicara tentang makhluk hidup, maka kita akan bicara mengenai 5 kingdom. Ya. 5 kingdom yaitu Monera yang isinya adalah biasanya bakteri, kemudian Protista, ini isinya amuba dan kawan-kawannya, fungi atau jamur, plantae atau tumbuhan, dan animalia atau hewan. Dan manusia termasuk dalam kelas yang kelima ini. Kemudian yang kedua adalah kita akan mempelajari mengenai organisasi kehidupan. Bagaimanakah urutan organisasi kehidupan dari yang kecil sampai ke yang besar? Kita mulai dari molekul yang paling kecil. Molekul akan membentuk sel. Kumpulan sel yang sama akan membentuk jaringan. Dan kumpulan dari jaringan akan membentuk organ. Organ akan membentuk sistem organ. Dan sistem organ yang bersatu ini, sistem organ yang banyak, akan membentuk organisme. Nah, kemudian organisme yang sejenis akan membentuk populasi. Populasi apa? Adalah makhluk hidup atau organisme yang sejenis. Yang sejenis yang artinya jika dia dikawinkan bisa menghasilkan keturunan, itu sejenis namanya. Nah, kumpulan dari populasi akan membentuk komunitas. Nah, kumpulan dari komunitas ini akan berada di dalam suatu ekosistem. Ekosistem ini pun ada banyak, ada ekosistem air tawar, air laut, ekosistem di pegunungan, kemudian di dataran rendah. Nah, jika ekosistem ini seluruhnya digabungkan akan membentuk biosfer. Nah, biosfer inilah yang paling besar. Paham ya, students? Nah, ini yang tadi sedikit Bu Ika jelaskan mengenai molekul, sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Nah, jadi tadi Bu Ika bilang molekul akan membentuk sel, sedangkan sel yang punya fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan. Misalnya ada sel yang berhubungan dengan darah, maka akan membentuk jaringan jaringan darah. Kemudian nanti di sini akan membentuk organ-organnya, misalkan salah satunya adalah jantung.
Kemudian nanti akan membentuk sistem organ, misalkan ada jantung, kemudian ada sel-sel darah, dia akan membentuk sistem peredaran darah. Nah, jika dari sistem organ ini sudah selesai, sistem organ, misalkan ada berapa sistem organ pada manusia? Coba, ayo ada yang bisa menyebutkan nggak? Iya, sistem organ misalkan ada sistem ekskresi, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem saraf, sistem reproduksi. Maka, jika semua digabungkan, ini akan menjadi suatu individu atau organisme. Nah, kalau individu tadi yang sejenis digabungkan, contoh misalkan kucing dengan kucing, maka akan membentuk populasi kucing gitu. Nah, kumpulan dari beberapa populasi ini disebutnya komunitas. Misalkan ada populasi ikan kembung, ada populasi ikan bawal, maka dia berada di dalam komunitas. Nah, komunitasnya komunitas apa? Misalnya komunitas ikan air laut. Lalu, gabungan dari beberapa komunitas ini akan membentuk ekosistem. Nah, ekosistem ini hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, kalau udah bicara tentang ekosistem, ini pasti bicara tentang lingkungan. Nah, bioma. Bioma ini apa? Sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di lokasi geografis tertentu. Nah, kalau biosfer ini seluruh bioma atau seluruh ekosistem lah yang berkumpul ada di permukaan bumi. Nah, ini urutannya ya. Seperti yang tadi sudah Bu Ika jelaskan, jangan lupa ini urutannya tidak boleh terbalik-balik. Nah, beberapa cabang ilmu biologi. Ada beberapa cabang ilmu biologi yang dipelajari dalam biologi. Ada genetika, ada sitologi, ada zoologi, ada botani, ada histologi. Genetika misalkan salah satu contohnya adalah ilmu yang mempelajari mengenai gen atau faktor penentu keturunan. Kemudian misalkan kita lihat ada zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Kita lihat lagi misalkan ada botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Itu salah satu eksempelnya. Masih banyak lagi. Ada taksonomi, ada virologi, mikrobiologi, mikologi, botani, dan zoologi. Jadi, kalau taksonomi, ilmu yang mempelajari mengenai pengelompokan organisme. Sedangkan virologi, ingatnya viro itu virus. Mikrobiologi, ilmu yang mempelajari mengenai mikroorganisme, misalkan seperti bakteri. Kemudian ada mikologi. Ini ilmu yang mempelajari mengenai jamur. Botani, ilmu yang mempelajari mengenai tumbuhan. Zoologi, ilmu yang mempelajari mengenai hewan. Nah, ilmu yang mempelajari mengenai hewan pun luas. Ada entomologi tentang serangga, ada ichthyologi ikan, ada herpetologi, ini reptil, ada ornitologi tentang burung, kemudian ada mammalogi tentang mamalia. Nah, di sini masih banyak lagi bisa dibaca satu persatu ya, ilmu-ilmu yang berada di dalam biologi. Jadi banyak sekali, ada biologi perkembangan, mengenai perkembangan individu, embriologi tentang embrio tentunya, tentang anatomi, mempelajari tentang struktur organisme, fisiologi tentang fungsi organ-organ yang dimiliki oleh suatu organisme. Biokimia, proses-proses kimia yang terjadi dalam sistem kehidupan, karena ada kimia, ada bio ya. Biofisika, proses-proses fisika yang terjadi dalam kehidupan. Bioteknologi, teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup gitu ya. Dan paleontologi mengenai ilmu perkembangan sejarah kehidupan berdasarkan catatan fosil. Jadi masih banyak lagi ya. Di sini bisa dilihat ada sitologi mengenai sel, histologi tentang jaringan,
organologi tentang organ, dan lain sebagainya. Oke, ini perkembangan karirnya. Jika kalian menjadi ahli biologi, apa saja sih perkembangan karir saya? Nah, ini bisa jadi dokter, ahli nutrisi, ahli ekologi, guru, dosen biologi, editor, terapis, peneliti, atau saintis, ahli botani, ahli zoologi, dan ahli yang lainnya, terutama biasanya saintis. Oke, manfaatnya. Di bidang pertanian, kita punya kultur jaringan. Di bidang peternakan, ada teknologi inseminasi buatan. Di bidang kesehatan juga ada bidang industri, terutama industri makanan memanfaatkan makhluk hidup. Dan masih banyak lagi. Oke, ini bisa dilihat, dibaca satu persatu ya. Oke, ini yang paling famous adalah di bidang makanan ya. Dari dulu ini, dari sejak dulu kala ada tape, kemudian ada tempe, ada yogurt, kemudian ada ragi buat roti. Nah, yang terbaru itu biasanya di bidang pertanian dan kedokteran. Nah, rekayasa genetika ini biasanya dia merekayasa beberapa makhluk hidup, misalnya tumbuhan, itu untuk menciptakan tumbuhan-tumbuhan seperti buah-buahan tanpa biji ini dengan rekayasa genetika. Jadi makan semangka udah nggak ada bijinya, pepaya, juga jeruk, dan juga anggur. Kemudian mengembangkan tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan insektisida sendiri. Gitu. Jadi tanpa disemprot insektisida, dia sudah bisa membunuh insekta sendiri atau hama atau serangga gitu ya, tanpa disemprot apapun. Kemudian kultur jaringan. Ini budidaya perbanyakan tanaman dalam waktu singkat, tapi kultur jaringan ini hasilnya akan mirip sekali dengan induknya. Gitu ya. Nah, transplantasi ini yang berkembang di bidang kedokteran akhir-akhir ini. Misalkan ada seseorang yang menderita kerusakan pada hati atau kerusakan pada ginjal, maka bisa melakukan metode transplantasi atau mencangkok organ orang lain ke organ si penderita yang membutuhkan. Kemudian vaksin ini pun berasal dari bioteknologi ya, penciptaan vaksin itu sendiri. Ada juga teknik bayi tabung, membantu masalah soal keturunan. Kemudian dalam bidang kedokteran juga tercipta antibiotik. Kalau zaman dulu kala itu antibiotik yang pertama kali tercipta itu penisilin. Dia berasal dari Penicillium notatum atau jamur ya. Oke, ini manfaat di bidang kedokteran, like what I said. Kemudian ada juga inseminasi buatan, ada fertilisasi in vitro, bisa dibaca sendiri ya. Nah, selanjutnya adalah ke metode ilmiah. Jadi di metode ilmiah, langkah-langkah untuk metode ilmiah, ini biasanya langkah-langkah ini dipakai untuk membuat suatu karya ilmiah. Jadi yang pertama adalah menemukan gejalanya dulu, atau menemukan apa yang mau dibahas misalkan. Kemudian merumuskan masalah. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan data. Yang keempat menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Dan selanjutnya adalah merancang percobaan penelitian. Yang selanjutnya adalah eksperimen atau melakukan percobaan. Selanjutnya adalah mencatat data hasil percobaan. Kemudian menganalisis data hasil percobaan. Jadi dianalisis hasil eksperimennya. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Do not forget, ini dicatat baik-baik. Oke. Sampai di metode ilmiah dulu. Untuk selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut tentang
metode-metode ilmiah secara rinci di pertemuan selanjutnya. Baik, sampai di sini dulu students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.